Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, apa kabar? Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Feti. Ibu mengajar kalian matematika. Tahun ini ibu mengajar matematika kelas 7 dengan kelas 9. Jadi materi awal kita pada saat ini yaitu belajar tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada saat SD kalian sudah belajar apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan pecahan. Jadi untuk SMP itu hanya mengulang karena untuk melanjuti materi. Ya. Jadi kita masuk materi awal yaitu tentang bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu terdiri dari beberapa bilangan. Yang pertama itu ada yang dinamakan bilangan caca. Kalian sudah tahu bilangan caca itu dimulai dari angka berapa? Iya, bilangan caca itu dimulai dari angka 0. Jadi bilangan caca anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, itu bilangan caca. Kemudian bilangan negatif. Kalau bilangan negatif ya dimulai dari negatif. Negatif berapapun, misalnya kita mulai dari negatif 6 boleh, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 dan terakhir itu adalah negatif 1. Itulah bilangan negatif. Bilangan asli. Pasti kalian tahu, oh bilangan asli Bu dimulai dari angka 1, benar? Maka bilangan asli itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut, ada yang dinamakan bilangan prima. Kalian pasti tahu apa itu bilangan prima? Iya, bilangan prima itu kalau untuk diperjelas, jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Maka di situ bilangan primanya terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kenapa 2 dikatakan bilangan prima? Karena 2 mempunyai 2 faktor. Kita lihat. 2 itu perkaliannya adalah 2 itu adalah 1 kali 2. Oh, dia terdiri dari 2 angka atau 2 faktor. Makanya 2 adalah bilangan prima. Contoh lagi misalnya 3. 3 ini adalah 1 kali 3. Oh, dia mempunyai 2 faktor. Maka 3 dikatakan bilangan prima. 5. 5 itu adalah 1 kali 5. Oh, angka 1 dengan angka 5 mempunyai 2 faktor. Maka 5 dikatakan bilangan prima. Kemudian kalau Ibu ambil 6, apakah 6 bilangan prima? Kita lihat. Perkalian 6 itu adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Oh, 6 terdiri dari 4 faktor. Dia lebih dari 2 faktor. Maka itu 6 ini adalah bukan bilangan prima. Paham? Yang bagaimana bilangan prima? Jadi, bilangan prima tadi anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan bilangan komposit. Apa bilangan komposit? Oh, bilangan komposit itu adalah bilangan yang lebih dari 1. Bilangan yang lebih dari 1. Tapi bukan bilangan prima. Ya, ingat, bilangan lebih dari 1 tetapi bukan bilangan prima. Di mana bilangan prima tadi terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Maka kompositnya, bilangan komposit adalah 4. Oh, 4 ini lebih dari 1. 1 kali 4, 2 kali 2 lebih dari 1. Maka 4 juga bukan bilangan prima. Maka bilangan kompositnya 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Maka kalau kita lihat dari sini, kesimpulan dari bilangan bulat itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Ya, kita lihat
kembali ke SD. Pada saat SD kamu belajar bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kita lihat di sini. Ibu buat garis bilangan, ya. Garis bilangan inilah dikatakan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari positif, ini negatif, dan 0. Nah, itu dinamakan bilangan bulat, ya. Bilangan bulat ini kalau kita lihat makin ke kanan itu bilangannya makin membesar. Tapi kalau dia ke kiri itu mengecil. Kita lihat contoh. Pada contoh yang pertama, di antara dua suhu berikut ini, manakah yang lebih tinggi? Nah, kita lihat boleh melalui garis bilangan. Apakah lebih tinggi min 8 derajat atau min 5 derajat? Min 8-nya di sini. Min 5-nya ini. Nah, mana yang lebih tinggi? Tadi Ibu bilang, makin ke kiri makin mengecil. Maka yang lebih tingginya itu adalah jelas min 5 derajat. Yang B, yang lebih tinggi apakah 6 derajat atau min 10 derajat? Di sini 6, ke sini min 10. Oh, berarti yang lebih tinggi, Bu, 6 derajat. Kemudian yang C, yang lebih tinggi min 12 derajat atau min 2 derajat? Min 12-nya ke kiri, min 2 masih ke sini. Maka yang lebih tinggi yang mana, Nak? Yang lebih tinggi itu adalah min 2. Benar? Benar ya. Kemudian yang D, yang lebih tinggi apakah 12 derajat atau 15 derajat? 12 derajat, ke situ 15 derajat. Maka yang lebih tinggi adalah 15 derajat. Sampai sini, apakah kalian sudah jelas? Jelas, Nak? Oke. Bila jelas, kita lanjut contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, di sini katanya sisipkanlah lambang lebih besar atau lebih kecil di antara pasangan-pasangan bilangan berikut ini. Kita lihat, boleh melihat dari garis bilangan tadi. 4 dengan min 5, maka 4 ini lebih dari min 5, maka lambangnya itu adalah lebih besar. Min 15 dengan min 7. Kalau min 15 makin ke kiri, kalau min 7 dia ke kanan, maka di sini tandanya lebih kecil. Jelas? Lanjut lagi. Yang C, min 3 dengan min 8. Min 3-nya ini min 8 ke sini. Maka min 3 lebih besar. Jelas? Kemudian 50 dengan min 10. 50 dengan min 10 berarti dia ke kiri, maka ini tandanya lebih besar. Oke. Sampai di sini apakah kalian sudah jelas? Oke. Kalau jelas kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini lawan suatu bilangan. Kalau lawan negatif lawannya positif. Sebaliknya positif itu lawannya negatif. Jadi kalau lawan suatu bilangan bulat, min 5 lawannya apa, Nak? Iya, pinter. Maka min 5 lawannya adalah 5. Kalau 8 lawannya? Iya, 8 lawannya min 8. Jelas? Kalau lebih jelas, kalau sudah jelas, kita lanjuti tentang operasi bilangan bulat, ya. Operasi bilangan bulat itu banyak kali, Nak. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan memasuki operasi bilangan bulat tentang penjumlahan dan pengurangan.
Ibu kembali ke SD. Pada saat SD kamu belajar tentang penjumlahan dan pengurangan itu dengan menggunakan garis bilangan. Kita lihat contohnya. Contoh di sini 8 ditambah min 3. Ibu buat sudah garis bilangan. Kalau 8 berarti garisnya dari 0 ke 8. Ditambah min 3 karena min dia ke kiri panahnya. Ditambah dari 8 ini min 3-nya 1, 2, 3. Maka 8 ditambah min 3 itu hasilnya adalah 5. Contoh yang B. Contoh yang B. Min 2 ditambah min 5. Min 2 dari 0 ke min 2. Kemudian ditambah min 5. Dari sini ke min 5. Ya, dari sini dia min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka min 2 ditambah min 5 itu hasilnya min 7. Ini cara SD. Sekarang kita belajar cara SMP. Kalau cara SMP garis bilangan itu jarang sekali digunakan. Ya, jadi cara SMP dia menggunakan rumus-rumus tanda penjumlahan dan pengurangan. Sekarang Ibu jelaskan cara mengingat rumus tanda-tanda pada bilangan bulat. Kita lihat. Plus ini adalah plus. Plus ini kalau dikalikan plus kali plus, tanda yang sama. Plus kali plus itu hasilnya adalah plus. Minus, min dikali min, tanda sama. Min kali min, hasilnya plus. Tapi kalau plus kali min dikali dengan tanda yang berbeda, plus kali min hasilnya min. Atau min kali plus hasilnya adalah min. Itu yang hanya diingat. Cara mengingatnya, apabila dikalikan dengan tanda yang sama hasilnya plus. Dikalikan dengan tanda yang sama lagi, plus kali plus plus, min kali min plus. Dikalikan dengan tanda yang berbeda hasilnya negatif. Atau untuk lebih mudah, boleh kalian menggunakan lagu untuk lebih cepat mengingatnya, ya. Mari ikuti Ibu bagaimana cara menghafal atau mengingatnya. Ikutin Ibu ya. Plus plus plus, min min plus, plus min min, min plus min. Ibu ulang ya. Plus plus plus, min min plus, plus min min, min plus min. Paham? Oke, sekali lagi Ibu ingatkan, apabila dikalikan tanda yang sama hasilnya plus, dikalikan dengan tanda yang berbeda hasilnya negatif. Ya, untuk jelasnya kita lihat contoh. Contohnya hitunglah tanpa menggunakan alat bantu. Berarti kita menggunakan rumus tanda tadi. Jadi kalau misalnya 12 ditambah min 10, 12. Nah, plus kali min hasilnya min 10. Maka 12 dikurang 10 itu adalah 2. Ya, tanpa menggunakan garis bantu. Kemudian yang B, min 4-nya kita tulis min 4. Tanda kita kalikan. Kalau dikurung berarti tanda harus kita kalikan. Plus kali min, min 8. Kalau bahasa Palembang, min itu sama dengan ngutang. Kita punya utang. Jadi di sini kita punya utang 4, utang lagi 8. Oh, utang kita tambah. Maka utang kita sekarang ada 12. Paham? Oke, kita lanjut contoh yang C. Contoh yang C, min 10 kita tulis. Kemudian tanda min min, hasilnya iya, plus 3. Maka sama dengan ngutang 10 dibayar 3, utangnya masih 7. Jelas nak? Oke, kalau jelas kita lanjut. 20 min min plus 10.
20 tambah 10, 30. Oke, contoh yang E. 8, tulis 8. Plus kali min 6. Min kali min plus 2. Jelas? Lanjut. 8 dikurang 6, 2. Ditambah 2, maka hasilnya adalah 4. Kita lihat contoh yang terakhir. 15 plus kali min 5. Min kali min plus 4. Lanjut. 15 dikurang 5, 10. Ditambah 4, maka hasilnya ada 14. Ting. Ya. Anak-anakku sekalian, pelajaran matematika ini sangat asik. Enak, paling enak pelajaran matematika, asal kalian paham. Maka itu niatkan dari awal kalau kalian ingin bisa matematika. Kalau sudah ada nawaitu dari dalam, insya Allah kalian bisa. Ya, Ibu berharap ulangi videonya sampai kalian benar-benar paham. Ibu yakin kalian anak-anak pintar, anak-anak cerdas. Oke nak? Ibu kira cukup sampai di sini videonya. Kemudian kalian kerjakan latihannya. Kumpulkan tepat pada waktunya, kerjakan sendiri. Ibu yakin kalian bisa. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.